Pada fajar 25 Juni 1950, keheningan di semenanjung Korea pecah oleh suara artileri dan deru tank. Pasukan Tentara Rakyat Korea Utara atau KPA dalam jumlah besar melintasi paralel ke-38 garis demarkasi yang memisahkan Korea Utara yang komunis dengan Korea Selatan yang pro-barat. Serangan mendadak ini menandai dimulainya Perang Korea, sebuah konflik brutal yang akan berlangsung selama 3 tahun dan mengubah takdir semenanjung itu selamanya. Invasi ini bukanlah sekedar sengketa perbatasan, melainkan sebuah upaya terang-terangan untuk menyatukan kembali Korea di bawah panji komunisme dengan kekuatan militer. Korea tidak dapat dipisahkan dari konteks perang dingin yang lebih besar yang mencengkeram dunia saat itu. Bagi banyak pihak, konflik ini adalah medan pertempuran proksi pertama antara dua adidaya yang bersaing, Amerika Serikat yang memperjuangkan kapitalisme dan demokrasi dengan Uni Soviet yang mendukung penyebaran komunisme. Kemenangan komunis di Tiongkok pada tahun 1949 telah menggeser keseimbangan kekuatan di Asia, dan Amerika Serikat beserta sekutunya memandang invasi ke Korea Selatan sebagai ujian kritis terhadap kebijakan pembendungan mereka. Dengan demikian, apa yang dimulai sebagai perang saudara dengan cepat meningkat menjadi konflik internasional yang mempertaruhkan kredibilitas dan hegemoni ideologis. Akar dari perpecahan ini tertanam pada akhir Perang Dunia Kedua. Setelah 35 tahun di bawah penjajahan brutal Jepang, Korea seharusnya mendapatkan kemerdekaannya. Namun, sebagai bagian dari kesepakatan sekutu, Uni Soviet menduduki wilayah utara paralel ke-38, sementara Amerika Serikat menduduki wilayah selatan. Rencana untuk mengadakan pemilihan umum yang bebas dan menyatukan kembali negara itu gagal total akibat ketidakpercayaan yang mendalam antara kedua adidaya. Akibatnya pada tahun 1948 dua negara terpisah lahir: Republik Demokratik Rakyat Korea (DPRK) di utara di bawah pimpinan Kim Il Sung dan Republik Korea (ROK) di selatan di bawah pimpinan Syng Min Rhee. Serangan awal Korea Utara sangatlah berhasil, dengan cepat merebut ibu kota Seoul dan mendorong pasukan Korea Selatan serta segelintir penasihat Amerika ke perimeter pertahanan kecil di sekitar kota Busan. Dunia menyaksikan dengan cemas, khawatir seluruh semenanjung akan jatuh ke tangan komunis. Merespons agresi ini, Perserikatan Bangsa-Bangsa dengan dorongan kuat dari Amerika Serikat mengesahkan resolusi untuk memberikan bantuan militer kepada Korea Selatan. Pasukan multinasional di bawah komando PBB yang didominasi oleh tentara Amerika pun dikerahkan untuk membalikkan keadaan, menandai intervensi militer internasional skala besar pertama dalam sejarah organisasi tersebut. Meskipun pertempuran sengit berakhir dengan perjanjian gencatan senjata pada 27 Juli 1953, Perang Korea tidak pernah secara resmi diakhiri dengan perjanjian damai. Konflik ini membekukan pembagian Korea di sepanjang zona demilitarisasi, menciptakan salah satu perbatasan paling termilitarisasi di dunia yang bertahan hingga hari ini. Perang ini menelan korban jiwa jutaan orang, baik militer maupun sipil, dan meninggalkan kehancuran fisik yang luar biasa di kedua sisi. Sering dijuluki sebagai perang yang terlupakan di barat. Dampaknya tetap terasa sangat mendalam bagi rakyat Korea, meninggalkan warisan perpecahan keluarga, ketegangan politik yang terus-menerus, dan luka sejarah yang belum sepenuhnya sembuh. Perang Korea tahun 1950 sampai 1953. Perang Korea adalah konflik bersenjata besar pertama dalam era Perang Dingin yang mempertaruhkan kepentingan dan ideologi dua blok raksasa, Amerika Serikat dan sekutu PBB-nya, melawan Uni Soviet dan Tiongkok yang komunis.
perang ini mengakibatkan korban jiwa yang sangat besar dan meninggalkan semenanjung Korea yang terbagi hingga hari ini. Latar belakang penyebab perang Korea. Akar konflik ini bermula dari akhir Perang Dunia Kedua dan permulaan Perang Dingin. Pendudukan Jepang, Korea telah dianeksasi dan dijajah Jepang sejak tahun 1910. Selama Perang Dunia Kedua, Korea berada di bawah kekuasaan Jepang. Pembagian di paralel 38. Setelah Jepang menyerah pada Agustus 1945, pasukan sekutu perlu melucuti senjata tentara Jepang di Korea. Sebuah keputusan ad hoc dibuat. Uni Soviet melucuti senjata Jepang di utara paralel 38, sementara Amerika Serikat melaksanakannya di selatan. Munculnya dua negara. Pembagian sementara ini dengan cepat menjadi permanen akibat Perang Dingin. Korea Selatan. Di selatan, Amerika Serikat mendukung Syngman Rhee, seorang nasionalis anti-komunis. Republik Korea (ROK) diproklamirkan pada 15 Agustus 1948. Korea Utara. Di utara, Uni Soviet mendukung Kim Il-sung, seorang pemimpin partisan komunis. Republik Demokratik Rakyat Korea (DPRK) diproklamirkan pada 9 September 1948. Ketegangan dan keinginan untuk bersatu. Kedua pemimpin, Kim Il-sung dan Syngman Rhee, adalah nasionalis yang ingin menyatukan kembali semenanjung Korea, tetapi di bawah sistem politik mereka masing-masing. Perang perbatasan skala kecil di semenanjung paralel 38 telah sering terjadi antara tahun 1948 sampai 1950. Awal mula perang pada 25 Juni 1950. Pada tanggal 25 Juni 1950, tentara Korea Utara melancarkan invasi besar-besaran ke selatan, mengejutkan pasukan Korea Selatan yang lebih lemah. Serangan ini didukung persenjataan oleh Uni Soviet dan mendapat persetujuan dari Joseph Stalin. Tujuan Kim Il-sung adalah menyatukan Korea dengan paksa di bawah pemerintahan komunis. Tahap-tahap perang utama. Serangan awal Korea Utara pada Juni sampai September 1950. Pasukan KPA yang dilengkapi dengan baik dengan cepat mendorong pasukan Korea Selatan yang kewalahan. Dalam beberapa minggu mereka berhasil menguasai hampir seluruh semenanjung, termasuk ibu kota Seoul, dan memojokkan pasukan Amerika Serikat dan ROK di sekitar kota Busan. Intervensi PBB dan pendaratan Incheon pada September 1950. Amerika Serikat segera meminta intervensi PBB. Dewan Keamanan PBB dengan Uni Soviet yang memboikot karena masalah Cina komunis menyetujui resolusi untuk mengirim pasukan multinasional yang dipimpin Amerika Serikat untuk membantu Korea Selatan. Puncak dari intervensi ini adalah pendaratan amfibi yang sangat berani di Incheon di belakang garis musuh, yang dipimpin oleh Jenderal Douglas MacArthur pada 15 September 1950. Serangan ini memutus jalur suplai Korea Utara dan memaksa mereka mundur dalam kekacauan. Serangan ke utara dan intervensi Cina pada Oktober 1950 sampai Januari 1951 didorong oleh kesuksesan MacArthur memerintahkan pasukan PBB untuk mengejar pasukan KPA melintasi paralel 38 dengan tujuan menyatukan Korea di bawah pemerintahan selatan. Pasukan PBB mendekati perbatasan Cina, Sungai Yalu. Hal ini memicu kekhawatiran Cina. Pada Oktober 1950, ratusan ribu pasukan sukarelawan rakyat Cina atau PVA secara diam-diam memasuki Korea Utara dan melancarkan serangan besar-besaran yang mengejutkan pasukan PBB. Gelombang serangan manusia ini memaksa pasukan PBB untuk mundur jauh ke selatan, dan Seoul jatuh untuk kedua kalinya pada Januari 1951. Kebuntuan dan perang statis pada Maret 1951 sampai Juli 1953.
Pada Maret 1951, garis depan telah stabil kembali di sekitar paralel 38. Perang gerak berubah menjadi perang statis yang mirip dengan Perang Dunia Pertama, dengan kedua pihak membangun parit-parit dan benteng pertahanan yang kuat di sepanjang garis depan. Pertempuran sengit terjadi di tempat-tempat seperti Bloody Ridge dan Heartbreak Ridge, tetapi garis depan hampir tidak bergeser. Jenderal MacArthur ingin memperluas perang ke Cina, tetapi Presiden Amerika Serikat Harry S. Truman menolak, khawatir akan memicu perang dunia ketiga. MacArthur kemudian dipecat karena tidak patuh. Perundingan gencatan senjata dimulai pada Juli 1951 di Kaesong, kemudian dipindahkan ke Panmunjom. Tetapi perundingan ini berjalan sangat lambat dan bertele-tele, sementara pertempuran berdarah terus berlanjut. Akhir perang gencatan senjata setelah 2 tahun perundingan yang alot dan perubahan kepemimpinan di Amerika Serikat dan kematian Stalin, perjanjian gencatan senjata akhirnya ditandatangani pada 27 Juli 1953. Isi utama perjanjian gencatan senjata: penghentian permusuhan, pembentukan zona demilitarisasi, sebuah zona penyangga selebar 4 km yang didirikan di sepanjang garis batas gencatan senjata yang kira-kira mengikuti paralel 38. Hingga hari ini DMZ adalah perbatasan paling bermusuhan di dunia. Pertukaran tawanan perang melalui operasi Big Switch. Perundingan perdamaian, sebuah konferensi perdamaian diusulkan untuk diselenggarakan di Jenewa. Namun perjanjian perdamaian permanen tidak pernah ditandatangani. Secara teknis kedua Korea masih dalam keadaan perang. Dampak dan warisan perang: korban jiwa yang sangat besar, sekitar 3 juta jiwa tewas, sebagian besar adalah warga sipil Korea. Korban dari pihak Tiongkok dan Amerika Serikat juga sangat signifikan. Semenanjung yang tetap terbagi. Perang ini mengukuhkan pembagian Korea menjadi 2 negara yang bermusuhan hingga sekarang. Eskalasi Perang Dingin. Perang ini mengglobalkan kebijakan containment Amerika Serikat terhadap komunisme dan memicu perlombaan senjata yang lebih besar. Peran PBB. Ini adalah aksi militer pertama yang dipimpin PBB meskipun didominasi oleh Amerika Serikat. Ekonomi yang hancur. Infrastruktur dan ekonomi kedua negara hancur total. Korea Selatan bangkit menjadi raksasa ekonomi, sementara Korea Utara menjadi negara tertutup dan sangat militeristik di bawah dinasti Kim. Perang Korea sering disebut sebagai perang yang terlupakan dalam sejarah populer, terutama di Barat, karena terjepit antara Perang Dunia Kedua dan Perang Vietnam. Namun dampaknya terhadap rakyat Korea dan geopolitik global sangatlah mendalam dan abadi. Perang Korea berakhir bukan dengan kemenangan mutlak, melainkan dengan sebuah kebuntuan yang melelahkan. Setelah pertempuran sengit yang bergeser bolak-balik di sepanjang semenanjung, kedua belah pihak akhirnya menandatangani perjanjian gencatan senjata pada 27 Juli 1953. Perjanjian ini menghentikan pertempuran tetapi tidak secara resmi mengakhiri perang, menciptakan sebuah jeda panjang yang tegang. Garis depan pertempuran dibekukan di sekitar paralel ke-38 dan zona demilitarisasi selebar 4 km didirikan sebagai penyangga. Di balik kesunyian DMZ tersembunyi warisan kehancuran. Jutaan nyawa melayang, baik tentara maupun warga sipil, dan hampir setiap kota besar di Korea hancur lebur, meninggalkan luka fisik dan psikologis yang mendalam bagi generasi yang selamat. Dampak geopolitik dari perang ini sangat besar dan bertahan hingga hari ini. Bagi dunia, konflik ini mengukuhkan pembagian wilayah dalam Perang Dingin dan menunjukkan kesiapan Amerika Serikat untuk menggunakan kekuatan militer demi membendung komunisme. Di semenanjung Korea, perang ini mengabadikan perpecahan,
Korea Selatan dengan dukungan Amerika Serikat bertransformasi menjadi kekuatan ekonomi demokratis. Sementara itu, Korea Utara semakin terisolasi di bawah pemerintahan dinasti Kim, mengembangkan program senjata nuklir yang menjadi sumber ketegangan internasional. Perbatasan yang dulu sementara kini menjadi salah satu yang paling termiliterisasi dan tak tertembus di dunia. Hingga saat ini, semenanjung Korea secara teknis masih berada dalam keadaan perang. Gencatan senjata yang rapuh terus berlanjut, dibayangi oleh provokasi militer dan retorika permusuhan. Bagi rakyat Korea, warisan perang yang paling menyakitkan adalah terpisahnya jutaan anggota keluarga oleh perbatasan yang tidak dapat mereka lewati. Meskipun sering disebut sebagai perang yang terlupakan di dunia barat, bagi orang Korea, konflik ini adalah tragedi sentral dalam sejarah modern mereka. Kisahnya adalah pengingat abadi tentang bagaimana konflik ideologi global dapat memecah belah satu bangsa, meninggalkan warisan, perpecahan, dan kerinduan akan reunifikasi yang belum terwujud.